Shalom, wanita-wanita kekasih Tuhan. Karena anugerah Tuhan, kita semua masih dalam pemeliharaannya dan perlindungannya. Bersyukur dalam masa pandemi ini, kita masih bisa jumpa lagi dalam persekutuan Komisi Wanita GKY Mangga Besar. Sungguh, kita melihat begitu besar dan ajaib karya Tuhan untuk hidup kita. Untuk itu patut kita syukuri. Patut kita layak untuk menyembah Allah kita. Kita naikkan pujian, besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Tuhan, sungguh besar karyamu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh ajaib Tuhan karyamu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa untuk kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Sehari lepas sehari kami semua ada dalam penyertaan dan lindungan Engkau Tuhan. Terima kasih khususnya dalam masa pandemi ini Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Kau sendiri Tuhan yang boleh menjaga setiap kami. Engkau sendiri Tuhan yang boleh memimpin hidup kami, agar kami semua Tuhan masih di dalam berikan kesehatan yang baik oleh Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kalau pada hari ini kami boleh mengikuti lagi persekutuan Komisi Wanita. Biarlah Tuhan melalui puji-pujian, melalui firman yang akan kami dengar, kami semua boleh diberkati ya Bapa. Pimpinlah setiap kami, pimpinlah setiap ibu-ibu yang boleh mendengarkan pada hari ini. Biarlah Tuhan tetap mengasihi dan menyertai mereka. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu, kadang-kadang dalam hidup ini
kita dihadapkan pada pilihan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Hidup berarti ketika kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Dan kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Kita naikkan pujian, ku memilih Yesus. Saya memilih Yesus lebih indah. Tuhan lebih indah, lebih manis dari bunga bakung ataupun madu. Jiwa dahagaku hampir penyertaannya sungguh indahlah. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih Shalom ibu-ibu sekalian, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu dan kita boleh menikmati kehadiran Tuhan dan kita juga boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita membacakan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang terus boleh memampukan kami untuk hidup sampai sekarang ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau terus menyertai kami di dalam setiap
kehidupan kami, dan kami terus memohon Tuhan memampukan kami untuk boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup di dalam segala apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, dan kami terus mau hidup bekerja memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, berkati waktu ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ibu-ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ya sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, ya saya akan mungkin bertanya kepada ibu-ibu sekalian, ya. Kita sering mendengar, ya, ada yang bertanya tentang arti kehidupan ini. Apa tujuan hidup ini? Apa arti hidup ini? Apa sih yang menjadi tujuan hidup kita? Seperti itu. Nah, ada orang-orang akan menjawab, ya, hidup bahagia, punya pekerjaan yang baik, lalu keluarga yang baik, punya segala sesuatu yang baik, dan punya segala sesuatu yang diinginkan, ya. Itu adalah mungkin tujuan dari hampir setiap orang di dunia ini. Nah, tapi terus ada yang akan bertanya, ibu-ibu sekalian ya, kalau misalnya sudah meninggal, apakah semua itu akan berarti hidup yang baik itu tadi, punya pekerjaan yang baik, punya keluarga yang baik, apakah itu semuanya akan berarti? Terus mungkin juga akan ada yang berkata demikian, mungkin nggak ada gunanya lagi kalau misalnya ya, semuanya tidak ada gunanya lagi kalau misalnya kita sudah meninggal seperti itu. Nah, ibu-ibu sekalian, ya, ada sebuah kisah mitologi Yunani ya yang menggambarkan tentang ketidakartian ya, ketidakberartian di dalam kehidupan ini. Nah, mitologi Yunani ini mengisahkan seorang raja bernama Sisyphus. Nah, kalau ibu-ibu pernah menonton drama Korea, ya itu ada judulnya Sisyphus, The Myth, gitu ya. Mungkin drama Korea ini seperti Sisyphus ya, seperti Sisyphus mitologi Yunani ini. Mungkin diambil dari namanya seperti itu, tapi mungkin ceritanya berbeda dengan cerita mitologi ini. Nah, ibu-ibu sekalian, Sisyphus ini adalah Raja Korintus, dan dia sangat terkenal jahat, ya, licik dan juga tamak. Singkat cerita, ketika dia meninggal, dia dihukum oleh dewa Zeus karena segala perbuatan yang dia lakukan. Nah, Sisyphus ini dihukum oleh dewa Zeus untuk melakukan sebuah hal. Nah, menggulingkan atau mengangkat sebuah batu yang sangat besar ke atas sebuah bukit. Nah, Sisyphus itu harus mengangkat batu itu sampai ke atas bukit, dan setelah sampai di atas, batu itu akan menggelinding lagi ke bawah, jatuh lagi ke bawah, dan Sisyphus itu harus mengangkatnya lagi, dan terus berulang selama-lamanya. Jadi dia terus mengulang mengangkat batu itu, naik ke atas, turun lagi, naik ke atas lagi, turun lagi, dan seperti itu. Itu sebuah hal yang kelihatan konyol ya, dan tidak ada artinya, ibu-ibu sekalian. Tetapi dia harus melakukannya itu selama-lamanya, seperti itu. Nah, seorang filsuf Prancis ya, yang bernama Albert Camus, itu juga menuliskan kisah ini, dan di dalam bukunya itu dia mengatakan bahwa keadaan Sisyphus ini sama seperti keadaan pekerja zaman sekarang yang selalu melakukan pekerjaan yang berulang-ulang, dan itu adalah sebuah nasib yang konyol katanya ya. Nah, masyarakat modern zaman sekarang yang setiap hari melakukan hal yang sama, bekerja dari Senin sampai Jumat misalnya, lalu Sabtu weekend, liburan, lalu ibadah seperti itu terus dan terus berulang terus. Apakah artinya, ibu-ibu sekalian? Apakah ada yang berarti dalam kehidupan ini? Nah, apakah hidup hanya seperti itu? Setelah tercapai sukses dan sebagainya, lalu begitu saja, ibu-ibu sekalian. Nah, sadar nggak sadar, kita mungkin pernah mengalami dan memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini. Seberapakah pentingkah atau seberapa berartikah kehidupan ini? Apalagi di dunia ini ada orang-orang yang berpikir bahwa
kekekalan saja yang penting, ya. Hidup sekarang itu tidak terlalu berarti. Apakah itu benar, Ibu-ibu sekalian? Apakah yang diajarkan oleh Alkitab tentang hidup yang berarti? Mari kita bersama-sama kita belajar dari firman Tuhan, kita membuka di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai ke-26. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai yang ke-26. Saya akan membacakannya bagi ibu-ibu sekalian. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai ke-26. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan itu, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, ibu-ibu sekalian, surat yang kita baca barusan ini ditulis oleh Rasul Paulus dan juga Timotius kepada jemaat di Filipi. Nah, meskipun ditulis di penjara, Paulus itu sangat bersukacita dan bersyukur atas jemaat di Filipi dan juga atas segala perhatian jemaat Filipi kepada Paulus dan rekan-rekannya. Jemaat Filipi ini sangat membantu di dalam pelayanan yang telah Paulus kerjakan. Nah, berbeda dengan surat-surat yang Paulus tulis ya, Paulus menulis banyak surat dan biasanya surat-suratnya itu untuk menyelesaikan persoalan atau pertentangan yang terjadi. Nah, surat Filipi ini khusus ditulis dengan salam dan kasih yang hangat kepada jemaat Filipi atas segala sesuatu yang telah mereka lakukan dan kerjakan. Nah, surat ini dari pasal pertama sampai terakhir juga dituliskan dengan memusatkan perhatian kepada Kristus sebagai tujuan hidup dan pengharapan bagi orang-orang percaya yang telah diselamatkan. Dengan kata lain, Paulus ingin menegaskan bahwa hidup yang dihidupi sekarang ini ya adalah hidup di dalam Kristus dan bagi Kristus. Sebuah tujuan hidup yang tentunya tidak sia-sia, ibu-ibu sekalian, karena Kristus itu sangat berarti buat kita. Lalu yang menjadi pertanyaannya buat kita sekalian, bagaimana kita bisa mempunyai hidup yang berarti di dalam Kristus? Nah, ibu-ibu sekalian, Paulus di sini kita melihat dia memberikan 3 poin penting yang bisa kita pelajari bersama. Yaitu yang pertama, hidup yang berarti dalam Kristus adalah hidup yang menghasilkan buah. Nah, ibu-ibu sekalian, Paulus memberikan penegasan yang penting di dalam ayat yang ke-20 sampai 21 bahwa di situ ya, di dalam kehidupan dan kematian hanya Kristus yang dipermuliakan. Baginya hidup itu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi baik hidup ataupun mati, ya, Paulus sudah tahu bahwa semuanya adalah untuk mempermuliakan Kristus, bukan untuk dirinya ataupun kepentingannya sendiri. Ibu sekalian, dua keadaan yang sama-sama mempermuliakan Kristus. Nah, tetapi di sini Paulus juga ingin memperlihatkan bahwa kalaupun dia masih diberikan kesempatan untuk hidup, ya, di sini Paulus menuliskannya di dalam penjara dan nyawanya itu sudah terancam, ya. Dan Paulus kalau dia diberikan kesempatan untuk hidup, dia ingin bekerja menghasilkan buah. Dalam artian, ya, dia ingin terus menggunakan hidupnya untuk memberitakan Kristus dan membawa lebih banyak lagi orang-orang untuk mengenal Kristus. Nah, ibu-ibu sekalian, hidup yang berarti di dalam Kristus juga bisa membuat kita
menjadi pembawa kabar baik bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Misalnya di dalam keseharian kita, di dalam pekerjaan atau usaha kita bisa menunjukkan Kristus dan menyaksikan Kristus. Bagaimana caranya? Mungkin dengan membantu orang-orang yang kesusahan. Mungkin dengan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang berkekurangan, ya, dan menjadi kesaksian hidup bagi orang-orang di sekitar tempat kerja kita dan usaha kita dan lain-lain. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membawa orang-orang untuk datang mengenal Tuhan. Dengan melakukannya, kita mempunyai hidup yang berarti di dalam Kristus, yaitu hidup yang menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah. Nah, ibu-ibu sekalian, yang kedua, bagaimana menghidupi hidup yang berarti di dalam Kristus. Hidup yang berarti di dalam Kristus yang kedua adalah hidup untuk menjadi berkat dan melayani yang lain. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-23, kita melihat kerinduan Paulus yang sangat besar akan kehidupan kekal yang akan didapatkan ketika dia sudah bersama-sama dengan Kristus. Kalau disuruh memilih secara pribadi, ya, Paulus lebih memilih untuk mati. Ya, kita bisa melihatnya. Tetapi jika kita perhatikan di dalam ayat yang ke-24 sampai 25, Paulus itu menyingkirkan segala keinginannya untuk mati dan dia memilih untuk tetap hidup karena dia ingin terus menjadi berkat bagi orang-orang yang dia layani, terutama bagi jemaat di Filipi. Ini sebuah motivasi yang sangat mulia. Dengan memilih untuk hidup, dia tidak mementingkan dirinya sendiri karena masih banyak jemaat yang perlu dia perhatikan dan dia ajar. Dan dengan memilih untuk hidup, Paulus tidak egois dan lebih mementingkan kemajuan dan sukacita dari orang-orang Filipi tersebut. Nah, ibu-ibu sekalian, ini sangat kontras dengan budaya zaman sekarang, ya. Orang-orang lebih suka mementingkan dirinya sendiri, kesenangan dirinya sendiri, daripada kepentingan orang lain. Nah, mungkin sering kita mendengar lulu gua seperti itu ya. Jadi saya ya, kamu kita tidak perlu berurusan seperti bagaimanapun gitu ya. Jadi kepentingan diri kita menjadi lebih utama daripada orang lain dan itu membuat orang menjadi selfish seperti itu ya. Dengan kebudayaan seperti itu bisa jadi orang Kristen itu bisa terbawa arus lalu menjadi lebih mementingkan diri sendiri seperti itu. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita hendaknya kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan dan sudah hidup di dalam Kristus, kita dapat hidup menjadi berkat bagi orang lain. Bagi saudara-saudara seiman kita yang mengalami masalah atau pergumulan, ya kita bisa saling membantu, kita bisa saling melayani, saling menguatkan, saling mengasihi, saling mendoakan, dan kita juga bersama-sama membagikan kabar keselamatan Kristus kepada orang yang belum mengenalnya. Nah, hidup kita adalah hidup yang berarti di dalam Kristus, yaitu hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Ibu-ibu sekalian, yang terakhir, hidup yang berarti dalam Kristus adalah hidup yang berfokus kepada Kristus. Nah, ibu-ibu sekalian, di dalam semua hal yang dilakukan ya, kalau kita melihat di dalam Alkitab, Paulus itu mengingatkan di ayat yang ke-26 bahwa semuanya harus berakhir di dalam Kristus. Nah, Kristus menjadi fokus utama dari segala sesuatu yang dikerjakan. Baik itu sukacita dalam pemberitaan Injil, dalam pelayanan jemaat-jemaat, ataupun di dalam hal-hal lainnya. Ibu-ibu sekalian. Nah, kita bisa melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua mengatakan demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ibu-ibu sekalian, dengan hidup
yang berfokus kepada Kristus, kita bisa meneladani Kristus yang setia dan taat, rela merendahkan dirinya, bahkan sampai mati menggantikan kita di atas kayu salib. Itu tertulis di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Dengan berfokus kepada Kristus, kita juga bisa menjalani hidup yang berarti dengan melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan yang berbuah dan yang menjadi berkat bagi orang lain. Terlebih di masa-masa yang sulit seperti pandemi ini. Ibu-ibu sekalian, pertanyaan untuk kita semua. Maukah kita hidup berfokus kepada Kristus? Ibu-ibu sekalian, ada satu pertanyaan singkat ya dari Katekismus Westminster yang berbunyi demikian. Apa tujuan umat manusia? Jawabannya adalah, tujuan utama manusia ialah memuliakan Allah dan bersuka cita di dalam Dia untuk selama-lamanya. Menikmati, bersuka cita di dalam Dia untuk selama-lamanya. Pernyataan ini mengingatkan bahwa kita diciptakan dengan sebuah tujuan, yaitu untuk memuliakan Allah, dan itu menjadikan hidup kita berarti. Bukan seperti orang-orang yang tidak mengenal Kristus di dunia ini. Bukan seperti pemikiran orang-orang yang menolak Kristus. Hidup kita berarti karena kita hidup berfokus kepada Kristus. Hidup bagi Kristus dan hidup memuliakan Kristus melalui segala aspek kehidupan kita. Kiranya Kristus menolong dan memampukan kita untuk terus melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan Tuhan terus menopang kami. Dan untuk itulah Tuhan kami ingin hidup bagi Engkau Tuhan. Kami ingin hidup bagi Kristus. Kami ingin hidup menjadi berkat bagi yang lain. Kami ingin hidup membawa kabar keselamatan itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan kami bersyukur untuk hidup yang berarti yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami ingin terus melakukannya, kami ingin terus menghidupinya sampai Tuhan memanggil kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik ini untuk mendengarkan firman-Mu. Demi nama Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom ladies, hari ini saya mau mengajak ibu-ibu untuk memasak makanan ciri khas Thailand, Pad Kra Pao Thale. Apa itu Pad Kra Pao Thale? Pad artinya menggoreng, mengongseng-ongseng. Kra Pao artinya holy basil. Thale artinya seafood. Jadi kita mau memasak seafood dengan holy basil. Mari kita lihat yuk bahan-bahan yang diperlukan. Yang diperlukan udang dan cumi, telur untuk buat telur mata sapi, ini garlic dan cabai yang sudah dihaluskan. Ini holy basil, bentuknya seperti ini ya, holy basil. Kita menggunakan soy sauce, saus tiram, seasoning powder, gula pasir, black sauce. Nah ibu-ibu, saya mau bilang ya, ini namanya daun kemangi Thailand. Jadi daun kemangi Thailand dan daun holy basil beda ya ibu-ibu, aromanya pun beda. Langkah pertama yang akan saya lakukan ialah menggoreng telur dadar mata sapi.
telur bebek ya ibu-ibu. Ibu-ibu boleh menggunakan telur ayam, boleh. Cukup ya ibu-ibu. Langkah selanjutnya kita masukkan bawang putih dan cabai yang sudah dihaluskan. Kita onceng-onceng sampai harum ya ibu-ibu. Sudah tercium harumnya. Setelah harum, kita masukkan udang dan cuminya. Air. Setelah agak matang, kita masukkan saus tiramnya. Saus tiramnya ini 1 sendok makan ya ibu-ibu. Setelah itu kita masukkan soy sauce-nya. Gula pasir kasih sedikit, black soy sauce, dan kebanyakan ya ibu-ibu ntar hitam udang dan cuminya. Dan kita berikan sedikit seasoning powder. Dan yang terakhir kita masukkan daun holy basilnya. Buatnya gampang sekali ibu-ibu. Biasanya orang Thailand makannya dicampur dengan telur mata sapi. Sudah selesai ibu-ibu, jangan terlalu matang ya untuk holy basilnya. Sudah selesailah ibu-ibu makanan kita hari ini, Kat Krak Pao Tale. Selamat mencobanya ibu-ibu, terima kasih. Shalom ladies, saya bersyukur kepada Tuhan hari ini kita dipersatukan kembali oleh Tuhan bersama-sama dalam persekutuan di Komisi Wanita GKY Mangga Besar. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi ibu-ibu sekalian, hari ini saya bersyukur jika ibu-ibu tetap setia mengikuti persekutuan.
Dan saya juga sangat senang sekali kalau ada para wanita dari GKI atau gereja yang lain yang bergabung bersama-sama kami pada hari ini. Atau mungkin juga ada ibu-ibu yang baru pertama kali mengikuti persekutuan di Komisi Wanita GKI Mangga Besar. Kami dengan sukacita menyambut ibu-ibu sekalian. Biarlah kita boleh tetap setia, terus bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita bersekutu bersama. Kita bertemu lagi dalam persekutuan selanjutnya. Tuhan memberkati.